Bursa Efek Indonesia akan semakin ramai nih dengan emiten pendatang baru. Salah satu perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada awal November mendatang adalah Primadaya Plastisindo. Emiten dengan kode saham PDPP ini bergerak di bidang industri barang dari plastik untuk pengemasan. Nah, Primadaya Plastisindo ini didirikan tahun 2005 yang berlokasi di Cilengsi, Bogor, dan sampai saat ini perseroan aktif memproduksi beberapa jenis kemasan plastik dan juga tisu steril. PDPP telah mengembangkan usahanya melalui pabrik yang berlokasi di Bandar Lampung, Binjai, Tangerang, dan Sukabumi. Nah, sebagai gambaran untuk Anda, PDPP ini melakukan penjualan dan juga pemasaran ke kota-kota besar di Indonesia yang berfokus pada Pulau Jawa dan juga Sumatera. Nah, penjualan dilakukan melalui bisnis to bisnis dengan masaknya langsung pada brand owner dan melalui pasar bebas dengan produk free item, di mana mitra dagangnya cukup variatif dan juga mungkin familiar ya bagi Anda, mulai dari Aqua, Fit, kemudian Club, Pristine, Indofood, So Good Food, hingga Orang Tua Group. Kita akan lihat di slide berikutnya seperti apa sih detail dari rencana IPO. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, rencananya saham PDPP ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 9 November mendatang melalui mekanisme IPO. Nah, perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 500 juta lembar saham baru dengan harga penawarannya di kisaran Rp195 hingga Rp200 per saham. Dengan demikian, PDPP ini berpotensi meraup dana hingga Rp100 miliar dari hajatan IPO nanti. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, nantinya dana yang dihimpun dari kegiatan IPO akan digunakan untuk dua keperluan. Sekitar 67% ini akan digunakan untuk ekspansi seperti pembelian mesin-mesin dan juga meningkatkan kapasitas produksi perseroan dan juga untuk menambah varian produk yang akan dipasarkan perseroan. Sisanya sekitar 33% ini akan digunakan PDPP untuk modal kerja. Lalu bagaimana nih dengan kinerja keuangannya, kita akan ulik di slide berikutnya. Nah, berdasarkan prospektus, emiten PDPP ini memiliki keuangan yang cukup solid, di mana tahun 2020 laba bersihnya ini meningkat 9% menjadi Rp12,4 miliar dari tahun sebelumnya di 2019. Meskipun kalau kita lihat tampak turun sedikit ya laba bersihnya di tahun 2021 sekitar 2,5% menjadi Rp12,08 miliar. Sementara dari tahun ke tahun dari segi ekuitas dan juga aset ini juga lebih besar nih daripada liabilitasnya. Yang artinya kinerja keuangan PDPP ini cukup sehat. Sementara liabilitas perseroan ini juga terus menurun dalam 3 tahun terakhir dari 2019 sampai 2021. Dengan kata lain performa kinerja emiten PDPP ini terus membaik yang tercermin dari liabilitas yang terus ditekan. Di satu sisi aset ekuitasnya juga semakin meningkat. Kita akan lihat seperti apa sih rasio keuangannya di slide berikutnya. Nah, dari segi rasio keuangan dengan menggunakan tahun buku 2021, emiten PDPP ini secara fundamental juga memiliki kinerja yang positif yang tercermin dari debt equity ratio atau DER sebesar 25,4% yang mengindikasikan kalau perusahaan ini memiliki utang yang lebih kecil dari modal atau ekuitas yang dimilikinya. Nah, secara valuasi PER atau price earning ratio ini juga sebesar 8,27 kali, meskipun sebetulnya lebih tinggi dari beberapa peersnya gitu ya, tapi PER-nya ini masih bisa dikatakan cukup positif karena semakin kecil PER-nya ini maka tentunya perusahaan ini dianggap relatif lebih murah. Sementara kalau dari segi PBV, price book to value, ini tercatat 0,41 kali. Nah, kalau secara rule of thumb PBV gitu ya, ini akan dianggap murah apabila rasionya ini berada di bawah 1 kali. Artinya saham PDPP dengan PBV 0,41 kali ini masih bisa dikatakan undervalue. Kemudian dari segi return on equity juga ini positif 5,04%, sebetulnya juga masih lebih rendah ya dibandingkan peersnya karena semakin tinggi ROI-nya maka makin cepat nih pengembalian modal para pendiri perusahaan sehingga semakin mudah juga perseroan untuk melakukan ekspansi. Selanjutnya dari segi return on asset atau ROA ini juga tercatat 4,01%. Yang menunjukkan bahwa PDPP ini cukup efisien dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan profitabilitas. Lalu bagaimana dengan dividen nih? Tentunya kan selain capital gain, investor juga mengharapkan dividen. Nah, pemegang saham yang tercatat nanti akan berhak nih atas pembagian dividen saham PDPP sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Nah, setelah IPO ini mulai tahun buku 2023 dan seterusnya,
manajemen perseroan ini berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan sebanyak-banyaknya 30% atas laba bersih tahun berjalan perseroan. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya dari segi prospek gitu ya, memang tampaknya prospek di emiten ini cukup masih positif gitu ya. Bisnis kemasan plastik diyakini akan juga terus tumbuh sepanjang 2022. Di mana masuki awal tahun ini industri hilir plastik sudah melonjak sekitar 85% seiring dengan demand yang terus meningkat dan yang pasti akan terus ada ya. Meski demikian, sejumlah tantangan akan menghantui sektor ini nih, diantaranya kenaikan harga gas yang masih fluktuatif hingga adanya wacana kenaikan cukai plastik di tengah kebangkitan momentum pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan atau pemulihan permintaan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat tadi dari segi rasio keuangan, rasio kinerja keuangan, kalau kita lihat juga tadi berdasarkan laporan prospektus saham IPO PDPP, dilihat dari kinerja tahun 2019 sampai dengan 2021, PDPP ini memiliki kinerja yang baik dari segi harga saham juga tadi masih termasuk lebih relatif murah gitu ya. Selain itu prospek bisnis PDPP ini juga tampaknya masih sangat potensial ke depannya seiring permintaan yang masih tinggi di pasar meski dihadapi oleh berbagai tantangan yang ada seperti tadi potensi cukai plastik dan juga kenaikan harga gas.